Shalom Alithia Holy Kids. Shalom. Haleluya, senang hari ini Pak Tony bisa menjumpai anak-anak untuk kita membahas sebuah tema yang akan kita perbincangkan, yaitu I'm Precious. Yuk kita sama-sama sapa teman-teman kita di sana. 2, 3. I'm Precious. Kak Cia, kamu suka sekolah nggak? Ya seneng lah, karena banyak temannya. Kalau aku nggak, males soalnya aku setiap hari dibully, nggak punya teman. Kalau kamu Davin gimana? Ya senang sih, tapi gimana ya supaya kita bisa jadi pede. Itu ada Pak Tony, kita tanya yuk. Yuk. Pak Tony, gimana sih caranya biar kita jadi pede? Oke ya, jadi kita gimana caranya pede ya? Pede itu apa toh? Percaya diri ya. Saya pikir perang dunia. Hari ini kita akan ngobrolin tentang bagaimana kita menjadi orang yang berharga. Oke, sekarang sebelum saya menjawab bagaimana caranya pede, sekarang Pak Tony mau ngomong begini. Coba ya, kalau kalian nemu kertas ini di jalan, kira-kira kita mau ambil nggak kertas itu? Enggak. Kenapa? Karena nggak berharga. Karena nggak berguna. Ada lagi? Nggak bisa buat apa-apa. Betul ya. Nah, tapi ada kertas yang lain nih. Kalau di jalan, ini juga kertas ya. Nah, ini kertas nih ya. Ini kertas nih ya. Kalau di jalan ada jatuh gini ya. Wah, ada kertas. Mau diambil nggak? Diambil. Nah, kenapa kok diambil? Buat beli permen. Karena bisa buat mainan. Beli mainan. Apalagi? Beli es krim. Buat beli es krim ya. Nah, kenapa orang senang dengan ini ya? Ini padahal sama-sama kertas loh. Ya. Kenapa kita suka dengan kertas yang warna merah ini? Perhatikan, karena tadi ada jawabannya, karena ini berharga. Lihat ada angkanya ya, 100.000. Nah, ini bisa untuk beli jajan, bisa untuk beli mainan, bisa untuk beli es krim, bisa untuk beli macam-macam ya. Jadi ini berharga. Nah, pertanyaannya gini, kenapa kita suka dengan kertas ini? Sekali lagi, ada jawaban yang lain nggak? Bisa buat jajan. Buat jajan lagi apa? Karena itu uang dan Karena ini uang dan berharga. Kecil-kecil udah pinter lihat uang ya. Ya. Oke, ini adalah uang. Kenapa? Karena berharga. Nah, berikutnya gini. Kalau kita disuruh milih, mau pilih jadi kertas atau mau pilih jadi uang? Uang. Kenapa nggak mau pilih jadi kertas? Nggak bisa. Nggak berharga. Kenapa? nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Apalagi? Nggak bisa buat beli kuota. Nggak bisa buat beli kuota. Taufin? Kenapa? Nggak bisa buat beli ketuk? ya, jadi ini kenapa nggak berharga? Karena orang nggak suka dengan kertas karena nggak berharga. Nah, perhatikan, hidup kita ini berharga. Loh, kok bisa Pak Tony? Ya, tadi ada teman kita Jevon yang merasa nggak berharga. Kenapa? Karena nggak punya banyak teman ya. Nah, hari ini kita melihat bagaimana supaya hidup kita ini berharga ya. Apa kata Tuhan tentang kita ini berharga, supaya kita bisa pede, kita bisa menjadi anak yang kuat, yang baik ya. Nah, untuk hal ini ada nggak yang mau tanya tentang rasa berharga seputar hal itu? Aku mau tanya Pak Tony. Ya. Ketika sudah kita berharga, terus kita punya kesalahan yang dulu pernah kita lakuin, apakah kita dihukum? Oke, ya, kalau kita ini berharga, tapi kalau kita ini melakukan kesalahan, apakah kita masih dapat hukuman? Wah, pertanyaannya bagus ya. Siapa pinter nih. Ada lagi yang mau tanya? Saya Pak Tony. Oke, gimana yuk Kak? Kenapa saya bisa berharga? Kenapa kamu bisa berharga? Oke, terus ada lagi nggak mau tanya ini? Misal saya marah-marah sama orang tua, saya tetap berharga enggak? Ini dia ya. Pertanyaannya bagus nih teman-teman.
Ini pertanyaan dua teman ini baik sekali. Jadi dengar baik-baik. Coba lihat uang ini. Uang ini kan berharga, ya. Jadi misalnya uang ini jatuh di jalan, kotor. Masih laku nggak kalau untuk beli? Masih. Misalnya nih kena hujan, basah kuyup, basah. Masih bisa nggak untuk beli mainan? Masih. Kenapa? Karena harganya tidak hilang. Katakan harganya tidak hilang. Nah, tadi pertanyaan Caca, ya. Bagaimana kalau saya ini salah? Bagaimana tadi pertanyaan Yoga? Bagaimana kalau aku nakal lagi? Apakah aku akan dapat hukuman? Dosa itu selalu mendatangkan hukuman, ya. Jadi misalnya nih, ada orang tahu rokok enggak? Rokok itu kalau dibungkus rokok ada tulisannya gini, rokok membunuhmu. Jadi kalau orang berdosa dengan merokok, nah kalau dia bertobat, dia sudah diampuni, tapi racun itu sudah ada masuk di dalam tubuhnya. Jadi kadang orang harus menerima hukuman dari dosa itu, walaupun dosanya sudah diampuni. Kalau kita mati, kita masuk surga. Tapi seringkali kita harus menerima hukuman seperti itu, dalam arti tubuh kita jadi sakit, ya, paru-paru kita jadi kotor, ya, walaupun Tuhan bisa membersihkan. Tapi perhatikan, uang ini walaupun kotor, walaupun basah, tetap berharga. Kenapa? Karena ada nilainya tidak berubah. Kalau ini tulisannya 100.000, kalau basah kena air hujan, apakah ini jadi 50.000? Enggak, ya. Kamu nakal, diampuni dosanya, ya. Tuhan mengampuni. Kamu berharga nggak ketika kamu berbuat dosa lagi? Tuhan, kalau kamu mau bertobat, yoga mau bertobat, Tuhan pasti mengampuni. Dan kenapa? Karena nilai yoga tidak berubah di mata Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus datang bukan untuk orang baik, ya. Tuhan Yesus datang untuk siapa? Semua orang, khususnya orang berdosa, ya. Tuhan Yesus kan ngomong bahwa aku datang bukan untuk mencari orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang berdosa, orang yang salah. Pintar ya Joyce, ya. Nah itu dia. Mungkin ini yang menjadi kenapa kita ini berharga. Karena, dengar baik-baik, bukan apa kata orang. Kita berharga bukan dari apa kata orang. Misalnya kita ngejar orang ngomong, biar aku dianggap temanku aku berharga, maka aku mau pakai baju yang mahal, pakai sepatu yang mahal, supaya apa? Orang menganggap kita berharga. Nah padahal waktu kita beli baju mahal, sepatu mahal, kita dilirik pun tidak, ya. Wah, diomong, ditanyain, Caca sepatumu kok baru, nggak ditanyain. Wah, kita jadi merasa sedih, kita merasa tidak berharga. Nah tadi pertanyaan yoga yang pertama tadi, bagaimana? Apakah aku ini berharga? Ya, kenapa? Karena Tuhan berkata bahwa kita ini berharga. Ya, bukan kata orang, tapi kata Tuhan. Sekali lagi, bukan kata orang, tapi kata siapa? Tuhan. Kata Tuhan. Nah ini anak-anak kecil mau nanya lagi apa ini? Ada, Lin mau tanya apa? Saya kalau sama papa sering dimarahi, tapi sama papa sering bilang sayang sama Lin. Oke, ya, Lin bilang papa sering bilang sayang, tapi kok sering dimarahi. Nah, itu berharga enggak? Justru karena berharga dimarahi, ya kan? Nah, kalau enggak dimarahi, coba kamu punya papa mama, ya, kalian punya papa mama nih. Misalnya Joyce mau mainan di sawah, mau nyemplung, mau mainan ular, mau mainan kadal, dibiarin tok gitu. Dibiarin. Ya sudah sana, terserah. Enggak usah dimarahin. Mau enggak belajar, mau nggak tidur siang, mau mainan handphone dari pagi sampai malam, tidak pernah dimarahi. Berarti orang tua kita sayang apa enggak kalau gitu? Enggak. Justru dimarahi itu tanda bahwa orang tua kita sayang, ya kan? Pernah nggak dimarahin nggak? Kenapa dimarahin? Salah. Salahnya kenapa? Karena pas itu aku salah karena kena luka bekas operasi kakak. Oh iya ya, jadi kena kakak ya, jadi kakaknya sakitan ya, kesenggol gitu ya. Iya, itu karena apa?
Karena papa sayang kakak, karena papa juga sayang Joyce ya. Oke, ada lagi nggak yang mau tanya? Aku bakal nih. Lin dulu belum selesai tadi ya, masih apa Lin? Aku kok kurang pede kalau mau nyanyi, menggambar, menulis, sama mengerjakan tugas. Nah, kurang nggak pede kalau nulis, gambar atau nyanyi. Nah, gini, kita ini punya talenta. Coba ngomong talenta. Talenta. Ada yang tahu nggak apa arti talenta? Bakat. Bakat, ya, betul. Jadi begini, setiap orang talentanya sama enggak? Enggak. Enggak. Ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar ngelukis, ya. Nyanyi pun kan macam-macam. Ada yang nyanyi rock, yang suaranya gitu itu ya. Ada yang nyanyi seriosa yang gitu ya. Masing-masing orang punya caranya sendiri. Jadi kalau Lin gambar, aku gambar pemandangan. Nanti nggak sama yang lain nggak apa-apa. Karena apa? Karena setiap orang itu berbeda. Katakan berbeda. Berbeda. Ya, jadi dan mana yang lebih bagus, penyanyi rock atau penyanyi seriosa? Ya semua bagus, ya kan? Semua bagus, tapi lihat semua punya keistimewaannya sendiri, ya. Jadi ada yang suka gambar pemandangan, ada yang suka gambar coret-coret tok. Pernah nggak lihat ada lukisan yang cuma coret-coret-coret? Pernah ya? Kita lihat ini foto gambare kok coret-coret tapi harganya mahal, ya. Nah, itu dia. Artinya apa? Semua orang punya talentanya masing-masing. Jadi nggak perlu minder. Jadi kalau kita nyanyi, ya belum tentu orang bisa nyanyi seperti kita. Belum tentu orang bisa gambar seperti kita, ya. Karena kita punya keistimewaan masing-masing, kita berharga, ya. Ada lagi tadi, Jevon? Om Tony, kok aku tuh kadang suka nggak percaya diri, padahal tuh aku berharga di mata Tuhan. Bagaimana ya cara mengatasi supaya Jevon percaya diri? Nah, itu dia. Bagaimana supaya kita mengatasi rasa percaya diri kita. Tadi Pak Tony ngomong, dengar apa kata Tuhan, ya. Apa kata Tuhan? Kita dengerin. Nanti Pak Tony akan bagikan satu ayat. Apa kata Tuhan sama kita? Kalau kita ini ternyata berharga, ya. Kalau iblis seringkali menuduh kita ngomong gini, kamu jelek, kamu hitam, kamu gendut, kamu kurus, kamu bodoh. Itu iblis yang suka ngomong begitu, yang membuat kita nggak berharga. Tapi Tuhan kalau ngomong sama kita, anak-anaknya ngomongnya apa? Engkau anak kesayanganku, engkau biji mataku, engkau kekasih hatiku, ya. Tuhan kan ngomongnya baik-baik sama kita. Nah, makanya kita dengerin apa kata Tuhan, ya. Ada lagi nggak yang mau tanya? Ada lagi. Wah, ini tanyaannya banyak nih. Gimana, Jevon? Teman-teman Jevon tuh banyak yang anak Tuhan, tapi itu mereka nggak mau sekolah minggu. Bagaimana cara mengajak mereka supaya mereka mau sekolah minggu, supaya mereka tahu kalau mereka itu berharga di mata Tuhan? Ini dia, keren ya. Pernah ngajak nggak mereka sekolah minggu? Enggak. Nah, laku yang pertama adalah kamu mesti ngajak mereka, ya. Diajak mereka, ayo dong sekolah minggu sama aku, ya. Sekolah minggu di Alitia Holy Kid, ya. Kita akan belajar, ada superbook, ada macam-macam kegiatan. Ayo kamu ikut, ya. Kamu baik, kamu anak baik, anak Tuhan, harus sekolah minggu. Kenapa? Karena sekolah minggu itu asik. Sekolah minggu itu keren, ya. Cool, ya. Kali lagi ngomong cool gitu. Cool gitu. Ya. Itu keren, ya, artinya. Nah, itu ajak mereka, ya. Ngomong bahwa jangan hanya di rumah. Ayo kita sekolah minggu, ya. Kalau memang pakai Zoom, pakai online, ikutlah, ya. Karena mungkin kita belum bisa sekolah minggu di gereja, ya. Oke, ada lagi? Joyce? Oh iya, ini pinter nih. Kakak Tony pernah nggak merasa tak berharga? Ya, ini dia, ya. Pernah nggak Pak Tony merasa berharga? Merasa tidak berharga? Pernah, ya. Tak ceritain nih, Pak Tony ini dulu papa mamanya miskin, ya. Papahnya Pak Tony itu sakit 8 tahun, tidak bisa kerja. Hanya tiduran tok. Yang kerja mamahnya Pak Tony. Nah, karena mamahnya Pak Tony bukan
orang kaya kerjanya ya apa saja, sehingga kerja di pabrik, kalau berangkat pagi pulang jam 5 sore mukanya hitam semua karena dorongin ban besar truk ya, hitam ngelap keringat mukanya jadi hitam semua. Nah sehingga Pak Tony merasa ketika sekolah teman-temannya bisa punya sepatu bagus, punya tas bagus, kok mereka bisa pergi sama orang tuanya, kok enak ya, kok senang ya, kok saya nggak bisa ya, kok Pak Tony nggak bisa beli sepatunya sampai kayak buaya itu, buka gitu ya, harus dijahit lagi, dilem lagi gitu. Jadi akhirnya apa, sekolah merasa aku ini tidak berharga. Kenapa? Karena miskin, karena nggak bisa beli sepatu, karena nggak bisa beli tas bagus. Nah itu membuat Pak Tony pernah merasa nggak berharga. Jadi pernah ya. Nah tapi untungnya Pak Tony punya teman-teman yang baik, yang selalu memberikan semangat. Nggak apa-apa, kamu nggak pakai sepatu bagus, kamu tetap temanku. Wah itu makanya cari teman yang baik ya. Ada lagi yang mau tanya? Oh ya Davin. Pernah nggak dibully itu? Pernah nggak dibully? Nah ini dia ya. Pernah. Pak Tony sekarang gemuk ya. Nah, dulu Pak Tony kurus sekali, ya lebih kurus dari kamu berdua ya. Sampai SMA Pak Tony itu kurus banget. Sampai tahu nggak panggilan Pak Tony waktu SMA? Nah panggilannya kampleng. Kampleng itu kalau jalan kampleng gini. Karena kurus gitu ya. Jadi saking kurusnya Pak Tony dipanggil kampleng, tiap hari dipanggil kampleng. Itu kan dibully ya. Ya pertama malu, akhirnya apa? Waktu diomong kampleng, kurus, akhirnya apa? Wah coba SMA, akhirnya ikut fitness. Wah angkat beban supaya badannya gede ya. Tapi bukannya gede, tapi tangannya sakit-sakit semua ya. Malah nggak bisa bangun. Nah, apa artinya? Kita seringkali Pak Tony juga merasa pernah dibully. Tapi perhatikan, nah ini pertanyaannya masih ada atau enggak? Oh masih ada, wah hebat. Apa? Pak Tony pernah nggak dibeda-bedakan? Pernah nggak dibeda-bedakan? Pernah juga, tapi bukan sama orang tua ya, karena orang tuanya Pak Tony sudah kenal Tuhan Yesus. Jadi punya Pak Tony 4 bersaudara. Jadi mamanya Pak Tony, papanya Pak Tony nggak pernah membeda-bedakan. Tapi teman-teman ya pernah. Ada teman-teman yang udah nggak usah main sama Pak Tony, jangan main sama Tony. Dia nggak punya duit. Nanti kalau mau pergi kemana-mana urunan dia kali nggak bisa urunan, ya nggak bisa iuran, nggak bisa kalau makan beli es ya, dia nggak bisa beli sendiri. Kenapa nggak punya duit? Nggak usah lah, nggak usah diajak. Nah, enak nggak gitu? Nah, enak ya kalau ada teman-teman yang membeda-bedakan gitu. Tapi Pak Tony pernah ngalami begitu. Kenapa? Karena miskin. Nah, beruntunglah kalian yang punya orang tua yang bisa mencukupi, punya berkat-berkat sehingga kita bisa senang hari-hari ini ya. Nah, sekali lagi beruntung Pak Tony kenal Tuhan. Ya. Oke, udah selesai? Habis pertanyaannya? Oke, nah Pak Tony akan bagi satu ayat ya di dalam Yesaya pasal yang ke-43. Nah, ini kita bukain ayatnya. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Dikatakan begini, ini kata Tuhan ya. Tadi Jevon bertanya, gimana cara supaya saya ini berharga? Perhatikan, Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku. Wah, ini Tuhan ngomong ya. Kamu berharga di mataku, kata Tuhan ya. Dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, kalau teman-teman kita ngomong begini, kamu nggak berharga, aku males main sama kamu. Kamu bukan orang pinter, kamu bukan orang yang kaya, kamu bukan orang yang baik. Akhirnya teman-teman menjauhi kita. Kita tidak usah lemah, tidak usah sedih. Kenapa? Karena kita dengar apa kata Tuhan. Ya, Tuhan ngomong apa? Kamu ini berharga. Kamu ini berharga dan mulia. Wow, mulia itu bukan sekedar berharga. Siapa yang disebut mulia? Raja. Ya kan? Yang mulia Raja Hamengkubuwono ke-10 ya. Yang mulia Raja Nebukadnezar gitu ya. Raja itu mulia. Nah, Tuhan ngomong gini, kamu ini berharga dan mulia.
maka aku mengasihi kamu. Nah, Tuhan berkata bahwa Dia mengasihi kita. Kita ini ciptaan yang mulia. Senang nggak punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita? Sekarang kalau ada teman-teman ngomong kamu jelek, kamu hitam, kamu kurus, kamu gendut, apa saja, kita nggak perlu sedih, nggak usah dimasukin hati, ya. Kenapa? Karena biarlah orang ngomong apa, yang penting kita dengar apa kata Tuhan. Tuhan ngomong bahwa kita berharga, kita dikasih oleh Tuhan. Ya, katakan I'm precious. I'm precious. Sekali lagi, yuk kita ngomong dengan mantap. 2, 3. I'm precious. Haleluya. Senang rasanya kita sudah ngobrol banyak dengan anak-anak dalam sebuah tema I am precious. Kita berharga. Saya berharga, saudara berharga, kita semua anak-anak berharga di mata Tuhan. Oke, sebagai penghujung acara kita mesti doa. Yuk kita minta doa dari Mama Endah. Yuk kita sama-sama panggil Mama Endah untuk berdoa buat kita semua. Yuk kita sama-sama panggil Mama Endah. Yuk kita mau sama-sama berdoa ya. Kita tutup acara kita siang ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu bagi kami Tuhan. Terima kasih kalau saat ini kami boleh belajar sesuatu yang indah tentang kehidupan kami, bahwa Engkau menciptakan kami berharga Tuhan. Engkau membuat kami mulia di hadapan-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami semua ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka tumbuh menjadi anak-anak yang berharga di mata-Mu Tuhan. Satu kali nanti Tuhan, biarlah kami boleh melihat mereka berhasil Tuhan, sebab Engkau yang akan memberkati masa depan mereka. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang setia dan takut akan Engkau Tuhan, rajin beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua acara ini ke dalam tangan-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.